Bersiaplah karena skuad Merah Putih segera mengguncang dunia di ajang Piala Thomas dan Uber 2026 dengan jadwal yang sangat menegangkan. Halo teman-teman pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling hangat dari dunia olahraga tepok bulu. Kali ini kita punya berita besar karena jadwal lengkap perjuangan tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 sudah resmi dirilis. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Turnamen bergu paling prestisius di Jagat Raya ini bakal digelar di Forum Horsens mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar setelah menjadi runner-up di edisi sebelumnya. Betul sekali, tekanannya luar biasa karena kita rindu melihat trofi itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, berdasarkan hasil undian, tim putra Indonesia berada di grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Sementara tim putri kita tergabung di grup C bareng Taiwan, Kanada, dan Australia. Kalau kita lihat peta persaingannya, tim putra harus waspada sama Thailand dan Prancis. Tapi jangan salah, laga pembuka kita lawan Aljazair di tanggal 24 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat itu sangat krusial buat mengamankan poin pertama dan membangun kepercayaan diri pemain. Benar banget, poin pertama itu harga mati. Setelah itu, ujian sesungguhnya datang di tanggal 26 April pukul 13:30 waktu Indonesia Barat saat kita berhadapan dengan Thailand. Ini bakal jadi duel klasik yang menentukan siapa raja di Asia Tenggara sebelum kita melaju ke babak sistem gugur. Dan jangan lupakan Prancis di tanggal 28 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat sebagai penutup fase grup. Meskipun kita unggul di atas kertas, pemain-pemain Prancis sekarang makin berbahaya dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Setuju, konsistensi itu kunci utamanya. Nah, beralih ke sektor putri, tim Uber kita bakal memulai langkahnya melawan Kanada di tanggal 25 April pukul 17:00 waktu Indonesia Barat. Ini kesempatan emas bagi Putri Kusumawardani dan kawan-kawan untuk menunjukkan taring mereka sejak awal. Lalu di tanggal 26 April pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, tim putri bakal meladeni Australia. Dan yang paling menegangkan tentu saja laga pamungkas grup melawan Taiwan di tanggal 28 April pukul 15:00 waktu Indonesia Barat. Itu bakal jadi penentu juara grup yang sengit. Bicara soal komposisi pemain, tim putra masih mengandalkan Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sebagai tunggal putra utama. Tapi yang menarik adalah kehadiran darah muda seperti Alwi Farhan dan Muhammad Saki Ubaidillah yang siap memberikan kejutan besar. Wah, regenerasi kita emang gak pernah berhenti ya. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri jadi tumpuan utama. Ditambah lagi ada pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta duet muda Raymond Indra dan Nikolaus Cuakin. Kekuatan ganda kita benar-benar mengerikan. Sementara itu di sektor putri, Putri Kusumawardani yang performanya lagi meroket bakal jadi andalan utama. Tapi kedalaman skuad putri masih jadi tantangan karena banyak pemain muda seperti Esther Nurumi Triwardoyo dan Nika Dekdinda Amartya Pratiwi yang masih dalam tahap pematangan. Tapi justru disitulah letak seninya. Pemain muda ini seringkali bermain tanpa beban dan bisa bikin lawan unggulan kalang kabut. Apalagi di sektor ganda putri, rotasi antara Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, sampai Melisa Trias Puspitasari bakal jadi strategi rahasia. Persiapan matang sudah dilakukan setelah rangkaian turnamen individu kemarin. PBSI pun sudah memasang target yang sangat tinggi, yaitu tim Thomas Indonesia harus bisa mencapai babak final dan membawa pulang pialanya. Target yang sangat berani, tapi realistis melihat kualitas pemain kita sekarang. Status sebagai runner-up edisi lalu harusnya jadi bahan bakar semangat buat melangkah satu langkah lebih jauh lagi ke podium tertinggi. Kita semua mendoakan yang terbaik buat seluruh atlet kita di Denmark nanti. Jangan sampai lewatkan setiap detiknya, karena perjuangan ini bakal penuh dengan drama dan air mata kebahagiaan. Pastikan kalian catat semua jadwalnya dan siapkan energi buat begadang mendukung Indonesia. Karena setiap dukungan kalian adalah tambahan tenaga bagi mereka di lapangan. Betul banget. Ayo kita buktikan kalau Indonesia tetap menjadi kiblat bulu tangkis dunia. Semoga tahun 2026 ini menjadi tahun keemasan di mana Piala Thomas dan Uber bisa bersanding kembali di tanah air kita tercinta. Sampai jumpa di pertandingan pertama dan terus teriakan Indonesia bisa. Indonesia bisa. Semangat merah putih takkan pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari kita buat sejarah baru di Forum Horsens agar lagu Indonesia Raya berkumandang paling kencang di sana. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Kita adalah bangsa pemenang. Terima kasih dan dadah semuanya.
Indonesia gemparkan Denmark dengan menyewa 6 lapangan sekaligus demi merebut kembali tahta supremasi bulu tangkis dunia di Piala Thomas dan Uber 2026. Selamat datang di kanal kesayangan kita semua kawan-kawan pecinta bulu tangkis. Hari ini kita membawa kabar luar biasa panas dari markas besar persiapan tim nasional kita di Denmark. Wah, ini benar-benar kabar yang bikin merinding. PBSI tidak mau main-main kali ini. Bayangkan, mereka sampai menyewa 6 lapangan sekaligus di Horsens, Denmark. Ini adalah investasi besar yang menunjukkan ambisi kuat untuk membawa pulang piala bergengsi itu ke tanah air. Betul sekali. Keputusan strategis ini diambil agar setiap sektor, mulai dari tunggal putra, tunggal putri, hingga nomor ganda, memiliki ruang luas untuk berlatih intensitas tinggi tanpa harus bergantian. Ini langkah cerdas menjaga fokus atlet kita jelang Piala Thomas dan Uber 2026 nanti. Dan yang lebih mengejutkan lagi, latihan intensif langsung tancap gas sejak hari pertama kedatangan di Horsens. Tidak ada waktu bersantai. Pelatih tunggal putri kita, Imam Tohari, menyatakan bahwa karena waktu persiapan sangat singkat, beban latihan harus segera ditingkatkan tanpa menunda-nunda lagi. Ya, Fajar Alfian dan kawan-kawan dilaporkan menghabiskan 4 jam penuh di sesi latihan perdana. Mereka melakukan menu lengkap, mulai dari pemanasan serius, ice breaking, hingga latihan teknis seperti pola bertahan, menyerang, dan sesi drilling yang benar-benar melelahkan fisik para pemain kita. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses adaptasi dengan cuaca dingin Denmark setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Ini penting untuk memastikan feeling permainan atlet segera kembali optimal. Perjalanan jauh lintas benua memang mempengaruhi kondisi fisik dan konsentrasi atlet profesional papan atas kita. Sektor tunggal putri menjadi salah satu fokus utama dalam latihan perdana di Horsens. Imam Tohari menekankan pada peningkatan akurasi pukulan presisi dan ketahanan fisik mumpuni. Ini krusial karena persaingan sektor putri dunia saat ini sangat merata dan menuntut stamina luar biasa kuat sepanjang pertandingan panjang. Saya juga mendengar komentar dari ganda putri kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Mailisa Trias Puspitasari. Mereka mengaku sangat bersemangat meski langsung digas latihan berat. Menurut Febriana, latihan perdana ini momentum penting menemukan kembali ritme permainan terbaik setelah terbang belasan jam non-stop. Mailisa menambahkan bahwa menu latihan variatif seperti bertahan dan menyerang tanpa banyak lob membantu menemukan kembali sentuhan bola depan net. Tim pelatih sudah menyiapkan taktik spesifik untuk menghadapi karakteristik lapangan Forum Horsens yang akan menjadi arena pertempuran hidup mati nanti bagi pahlawan kita. Keputusan menyewa 6 lapangan ini juga respon terhadap peta kekuatan dunia yang semakin kompetitif. Negara besar seperti China, Malaysia, dan Thailand juga bersiap matang. Indonesia tidak boleh kalah start dan harus menunjukkan bahwa kita adalah penantang gelar paling serius di ajang 2 tahunan ini. Investasi besar ini membawa harapan tinggi dari supporter tanah air yang selalu setia mendukung. Kita semua merindukan momen Piala Thomas dan Piala Uber kembali bersanding indah di lemari trofi kita di Jakarta. Dengan fasilitas kelas dunia, pemain diharapkan siap secara teknik dan punya mentalitas juara tak tergoyahkan. Jonathan Christie pun menyatakan optimisme tinggi bahwa Indonesia mampu lolos fase grup dengan hasil memuaskan. Kepercayaan diri pemain senior seperti Jojo, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto akan jadi suntikan energi luar biasa bagi pemain muda yang baru merasakan atmosfer Piala Thomas dan Uber. Persiapan panjang dan fasilitas memadai adalah kunci kemenangan mutlak. PBSI memastikan tidak ada detail kecil yang terlewatkan. Dari simulasi pertandingan hingga analisis mendalam kekuatan lawan, semuanya dilakukan di 6 lapangan khusus ini. Ini menunjukkan kita siap tempur habis-habisan demi harga diri bangsa. Kita berikan apresiasi tinggi kepada tim ofisial dan pelatih yang bekerja keras di balik layar. Mengatur logistik skala besar di luar negeri bukanlah perkara mudah. Namun demi meraih prestasi maksimal, rintangan seolah tidak jadi penghalang bagi tim Indonesia untuk terus bergerak maju menuju podium juara. Jadi, buat kalian Sobat Badminton, mari kirimkan doa terbaik untuk tim Merah Putih di Denmark. Semoga tetesan keringat di Horsens berbuah manis dengan raihan prestasi gemilang di bulan April dan Mei nanti. Jangan lewatkan satupun momen perjuangan heroik mereka di lapangan hijau. Betul sekali, perjuangan memang masih panjang, tapi dengan persiapan matang, kita punya alasan kuat untuk optimis. Piala Thomas dan Uber 2026 akan menjadi panggung pembuktian kejayaan kembali bulu tangkis Indonesia. Mari kawal terus perkembangannya dan pastikan semangat kita sampai ke pejuang kita. Baiklah kawan-kawan, itulah laporan mendalam persiapan tim Indonesia di Denmark. Jangan lupa pantau kanal ini untuk update terbaru dan eksklusif dari medan laga. Sampai jumpa di berita panas berikutnya dan tetap semangat mendukung kejayaan bulu tangkis Indonesia tercinta. Merdeka, dan sampai jumpa semuanya. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat tahu perjuangan serius atlet kebanggaan kita demi Merah Putih berkibar tinggi. Maju terus bulu tangkis Indonesia dan tunjukkan pada dunia bahwa kita sang raja sejati.